Presentasi yang berhasil ditentukan oleh 1 menit pertama. Bagaimana kita bisa mengambil perhatian dari audiens. Kalau 1 menit pertama kamu nggak bisa mengambil perhatiannya, maka presentasimu dipastikan akan terabaikan. Oke, kawan inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif. Sebuah channel yang akan membahas tuntas tentang bisnis dan startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan yang tidak kalah penting, public speaking. Beberapa waktu ke depan, saya akan membuat video yang sangat bermanfaat agar kamu lebih dipandang dan dilihat oleh teman-temanmu. Subscribe sekarang juga. Yes, presentasi. Ketika kamu mendengar satu kata, yaitu presentasi, apa yang tersirat dalam benak kamu? Ngomong di depan kelas, ngomong di depan orang, atau membicarakan ide. Semuanya benar, tapi bagaimana presentasi yang baik? Tidak semua orang bisa melakukannya. Kita semua melihat bahwa di setiap kelas, entah kuliah, entah dalam proses pembelajaran atau apapun, selalu ada siswa atau mahasiswa yang presentasi, dan presentasinya selalu membosankan. Ataupun di perkuliahan selalu ada mahasiswa yang diberi tugas untuk presentasi maju ke depan. Tapi apakah presentasi mereka luar biasa? Berapa nilai yang pantas untuk teman-temanmu ketika presentasi di depan kelas? 7, 8, atau sempurna 10, atau 3? Apa yang kita lihat ketika teman kita presentasi tidak menggambarkan apapun terhadap suatu kehebatan? Itulah sebabnya orang presentasi tidak mudah. Dan kabar baiknya, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana menciptakan presentasi yang luar biasa dalam pembukaan presentasi. Cara ini juga ampuh sekali untuk digunakan presentasi dalam lomba, dalam kelas, dalam perkuliahan, maupun dalam pitching bisnis bersama investor. Karena saya selalu melakukan ini ketika saya berpresentasi. Dan hasilnya luar biasa. Dalam perlombaan, saya sudah sering dapat juara. Dalam bisnis, presentasi ini juga menentukan bagaimana mitra atau investor mau bekerja sama dengan kita. Teman-teman, dari hasil presentasi, saya bisa mendapatkan lebih dari 36 prestasi dalam sebuah kompetisi perlombaan. Dan melalui presentasi juga, saya sudah mendapatkan 10 orang investor untuk kegiatan bisnis saya di Kampung Inspirasi. Tidak hanya itu, mitra cabang kami, mulai dari pemerintah desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan, semuanya setuju ketika saya berpresentasi di depan mereka. Pertanyaannya, bagaimana presentasi yang baik dan bisa mempengaruhi orang? Kali ini akan saya ulas tuntas bagaimana memberikan pembukaan di presentasi yang luar biasa. Khusus sesi pembukaan saja. Presentasi. Saya mau tahu, apa sih kendala kamu ketika kamu melakukan presentasi di depan orang lain? Kurang pede, materi yang kurang, atau latihan yang kurang? 3 kesalahan besar yang menjadi kamu tidak pernah berhasil dalam presentasi. Ilmu komunikasi yang saya terapkan dalam sebuah bisnis maupun dalam sebuah kompetisi adalah hasil dari kombinasi semua keilmuan dari mentor, guru, maupun dosen saya. Sehingga apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman orang lain dan pengalaman dari diri saya. Ada 3 unsur presentasi, teman-teman. Pertama adalah persepsi, kedua emosi, ketiga adalah logika. Persepsi adalah bagaimana
pendengar atau audiens sudah menganggap kita adalah orang yang ahli. Sedangkan emosi adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah cerita atau memberikan sebuah momen agar audiens ikut hanyut dalam cerita melalui emosi yang kita berikan. Dan yang ketiga adalah logika, yaitu tentang data-data, materi, dan semua hal tentang isi dari presentasi. Tiga hal itu yang menjadi inti suksesnya dari sebuah presentasi. Kali ini saya tidak membahas secara detail tiga hal ini. Insya Allah di video-video yang lain akan saya bahas tuntas tentang tiga hal tadi. Ada yang disebut pre-presentation atau yang biasa disebut persiapan. Apa yang biasanya dilakukan? Pertama, agar kamu terlihat percaya diri, rapikan bajumu, jasmu, atau semua pakaianmu yang lain sehingga semuanya bisa terlihat percaya diri. Perhatikan dan rapikan pakaian kamu, mulai dari kostummu, warna pakaian, maupun hal-hal lain yang menjadi atribut dari penampilanmu. Dengan menggunakan pakaian yang rapi dan bagus dan seragam akan membuat kamu lebih percaya diri. Percaya diri ini penting. Kenapa? Karena kita akan dilihat lebih dari satu orang, sehingga kadang itu membuat kita gugup. Lah, kalau misalnya kita sudah bagus, sudah siap, maka kita nggak akan gugup. Makanya pakaian yang baik adalah salah satu cara agar kita bisa percaya diri. Selanjutnya adalah siapkan semua kebutuhan dan alat penunjang supaya presentasimu bisa berjalan lancar. Misalnya ya kan, kalau presentasimu menggunakan audiovisual, butuh sebuah suara atau audio, silahkan pasang sebuah speaker yang langsung terhubung ke laptop kamu. Pasang semua peralatan sebelum presentasi dimulai. Jangan sampai ketika presentasi dimulai kalian lupa memasang itu sehingga harus masang dulu di tengah presentasi. Sangat membuang waktu dan sangat memalukan. Ingat, jangan melakukan pemasangan apapun ketika presentasi berlangsung. Semua pemasangan mulai dari banner, aksesoris, prototipe maupun alat audiovisual harus disiapkan sebelum presentasi dimulai. Kemudian setelah semuanya siap, posisikan badanmu untuk menghadap audiens dan juri. Atau dalam hal ini kalau kamu presentasi di depan investor, maka hadapkan wajahmu ke investor. Jangan sampai kamu berdiri menghalangi proyektor slide PowerPoint-mu. Karena percuma, akan membentuk suatu bayangan dan itu jelek sekali. Cari sebuah tempat atau posisi yang kira-kira tidak menutupi layar, bisa melihat audiens dan bisa melihat juri atau investor. Untuk presentasi selanjutnya, yaitu yakinlah bahwa kamu adalah yang terbaik hari ini. Jadi ketika maju ke depan, ketika mulai berjalan ke panggung, mulai berjalan di depan kelas, di depan ruangan atau dimanapun, berjalanlah seakan-akan kamu adalah yang terbaik hari ini. Jalan percaya diri, dada tegak, dagu diangkat, dan pandangan lurus ke depan. Jangan sampai maju ke presentasi dengan menunduk gini. Itu memperlihatkan bahwa kamu tidak percaya diri dan tidak yakin dengan apa yang kamu presentasi. Jangan melakukan itu. Oke? Dan satu yang terakhir sebelum memulai presentasi adalah silahkan tarik nafas yang panjang, keluarkan, kemudian minum air putih. Ini akan membuat kamu lebih tenang, karena dengan meminum air putih, badan terasa lebih santai atau lebih rileks. Silahkan dicoba untuk tahapan persiapan menuju presentasi. Bagaimana memulai presentasi yang memukau? Ini pertama adalah bukalah sebuah presentasi dengan suara yang lantang dan jelas. Fungsinya untuk apa?
Memulai presentasi itu sebenarnya kita sedang mencuri perhatian dari audiens maupun siapapun yang ada di ruangan itu. Presentasi yang berhasil ditentukan oleh 1 menit pertama. Bagaimana kita bisa mengambil perhatian dari audiens. Kalau 1 menit pertama kamu nggak bisa mengambil perhatiannya, maka presentasimu dipastikan akan terabaikan. Karena nggak menarik, ngapain dilihat. Audiens pun berpikir seperti itu, teman-teman. Suara lantang seperti apa? Mulai dari mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Misalnya seperti itu, ya kan? Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kalau dalam hal kompetisi atau presentasi dalam ruangan kelas, gunakan pembukaan-pembukaan yang unik. Apa saja pembukaan yang unik? Ini ada banyak contoh untuk pembukaan yang unik, mulai dari puisi, kata-kata motivasi, cerita, ya kan, drama, teatrikal, maupun hal-hal menarik lainnya. Oke teman-teman, itu tadi tentang bagaimana persiapan-persiapan dan cara yang harus kamu ketahui agar kamu bisa lancar di pembukaan presentasi di kompetisi maupun di investor. Di pertemuan selanjutnya saya akan ngasih kalian contoh secara real gimana sih teknisnya supaya kalian memiliki gambaran gimana cara pembukaan presentasi yang baik dan paling jitu supaya kamu dipercaya sama juri maupun dengan investor di presentasi bisnis. Di kuliah dulu saya pernah diajari tentang ilmu komunikasi. Ketika saya di PIMNAS, saya pernah ikut karantina dan diajari bagaimana presentasi yang baik. Di Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, saya dikarantina teman-teman untuk memberikan presentasi yang memukau dan mempengaruhi juri untuk setuju dan mendukung ide kita. Agar manfaat ini nggak hanya pada diri saya, maka saya harus share melalui video ini. Kalian pun harus demikian, share ke teman kalian agar semuanya mendapat manfaat dari video ini. Buat kamu yang masih ragu untuk subscribe channel ini, subscribe sekarang juga. Karena channel ini akan bermanfaat sekali untuk masa depan dan buat kamu meningkatkan keahlianmu. Makanya agar kamu nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau kamu ingin menjadi manfaat untuk orang lain, silahkan share video ini ke teman-temanmu, ke sahabat-sahabatmu, maupun ke teman-teman organisasi supaya mereka bisa mendapat manfaat yang sama dengan apa yang kamu dapatkan. Itu aja, terima kasih dan salam inspiratif. Sebentar ya, oke? Ini contekannya biar nggak lupa.